pagi, opa, oma, om, tante, dan kakak adik semua. Sebelum kita memulai setiap aktivitas hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari yang baru ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai segala aktivitas dengan penyertaan-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, kami mohon hikmat dan ketenangan hati agar setiap kata yang kami dengar menjadi pelita bagi langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1-16, kisah Kain dan Habel. Manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan Kain, dan ia berkata, "Aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Kemudian ia melahirkan Habel, adik Kain. Habel menjadi gembala kambing domba, sedangkan Kain menjadi petani. Beberapa waktu kemudian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan sebagian dari anak sulung kambing dombanya dengan lemaknya. Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Tetapi Kain dan kurban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan wajahnya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan wajahmu muram? Bukankah wajahmu akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Namun jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Hasratnya sudah tertuju kepadamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain menyerang Habel adiknya dan membunuhnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Sekarang terkutuklah engkau terasing dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu itu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu tidak akan lagi memberikan hasilnya kepadamu. Engkau akan menjadi pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sekarang engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu serta menjadi pelarian dan pengembara di bumi. Siapa saja yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, siapapun yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh siapa saja yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Selasa 24 Februari 2026. Kejadian 4 ayat 1-16. Kasih Allah selalu ada. Tontong dentu paka borokna puang. Kisah Kain dan Habel adalah kisah yang sudah lazim kita dengar. Kita diperlihatkan bagaimana Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, tetapi menolak persembahan Kain. Penolakan itu melukai hati Kain dan menimbulkan iri yang berujung pada dosa yang besar. Namun, sebelum semuanya terjadi, Tuhan datang kepada Kain dan menegurnya dan mengingatkannya tentang kasih. Tuhan tidak menolak Kain karena benci, tetapi karena ia ingin mengajar tentang hati yang benar. Ia menolak tindakannya, bukan pribadinya. Kasih Allah tidak selalu tampak seperti pelukan yang hangat. Kadang, ia menyatakannya melalui teguran dan hukuman. Penolakan yang datang dari Tuhan bukan tanda bahwa ia meninggalkan, melainkan caranya menuntun kita agar kembali ke jalan yang benar. Kain gagal melihat kasih itu, justru membiarkan amarah menguasai hingga ia jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Namun, setelah Kain membunuh Habel pun, kasih Allah tidak pernah berhenti.
Tuhan menghukum tetapi juga melindungi Kain dengan tanda agar tidak dibunuh oleh orang lain. Tuhan tidak meniadakan konsekuensi, tetapi Ia tetap menjaga ciptaannya. Di balik setiap penolakan dan ketegasan Allah, selalu ada kasih yang bekerja, yang memanggil kita untuk sadar, bertobat, dan kembali hidup dalam kasih-Nya. Kita bisa belajar dari kasih Allah di penolakan dengan melihat setiap kegagalan atau penolakan sebagai kesempatan untuk introspeksi diri dan memperbaiki diri, menerima koreksi dengan hati terbuka tanpa marah atau putus asa, mengampuni diri sendiri dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain, serta menjadi saluran kasih bagi mereka yang merasa ditolak dengan mendampingi, menolong, dan memberikan dorongan agar mereka bangkit dan menemukan harapan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini. Kiranya kebenaran-Mu tinggal dalam hati kami dan menuntun langkah kami setiap hari. Berikanlah damai sejahtera dan kekuatan untuk menjalani setiap aktivitas dengan setia. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar menjadi kekuatan dan penghiburan sepanjang hari. Mari kita melangkah dengan iman, pengharapan, dan kasih.